Testing sensor gerak bisa berapa meter nih? Halo, nyala dong. Aduh. Ya, kagak nyala ya. Nah, ternyata di sini radiusnya nih. Radiusnya 3 meteran ya. Halo, assalamualaikum. Kita unboxing lagi paketan di akhir bulan Juni, yaitu sensor gerak buat ngirit PLTS. Ini adalah paketan dari lapaknya DC Motor Shop. Jadi saya beli ada low voltage disconnect, kemudian relay socket, USB Bluetooth, tapi ini nggak ada ternyata. Skun kabel tusuk wireless, relay Omron, dan ini yang paling penting adalah PIR atau passive infrared ya, sensor gerak untuk mematikan lampu atau menyalakan lampu ya. Karena dari pengamatan saya nih, PLTS off grid yang saya uji coba dalam sebulan terakhir dengan beban lampu outdoor gitu ya, lampu tembak 25 watt itu 12 jam nyala, besarnya sekitar 25 watt kalau yang di outdoor. Kalau yang di indoor 7 watt, jadi total 32 sampai 35 watt. Nah, itu pemakaian semalaman 12 jam itu butuh sekitar 400 watt hours. Sementara kita tahu kalau lampu penerangan itu ya, kalau mau lebih irit, kalau ada yang lewat baru nyala terang ya. Kalau nggak ada yang lewat sih nggak usah terang-terang amat. Nah, prinsipnya itu kenapa saya mau ngirit mau ngirit energi yang tersimpan di aki PLTS off grid dengan sensor gerak ini, biar si daya akinya bisa lebih maksimal digunakan oleh pompa air. Karena kalau untuk saat ini nih, kadang DOD-nya masih mepet banget di 50%. Nah, jadi kenapa saya kepikiran buat beli sensor gerak? Karena ternyata pemakaian lampu tembak 12 jam nyala terus-menerus itu nyedot listriknya besar gitu ya. Oke, kita bongkar aja paketannya. Jadi ini adalah jajanan di bulan ini. Bulan ini banyak jajan. Ini sekaligus buat anak-anak saya pada praktek ya. Anak saya pada kuliahnya di elektro, sekalian buat praktek kuliah gitu ya. Belajar low voltage disconnect, belajar sensor, belajar bikin relay buat mungkin nanti praktek sekolah atau apalah kuliah. Ya, ini nabung aja, belum tahu ini harus mau diapakan. Tapi yang saya udah lihat-lihat di YouTube adalah tentang pemanfaatan si sensor gerak PIR motion 2 pieces. Jadi ini sensor geraknya untuk yang arus DC. Nah, ini mau saya pasang juga di lantai jemuran. Jadi kalau malam-malam ada yang ke atas itu belum ada penerangan dari lantai 2 ke lantai 3-nya. Jadi saya mau pasang lampu di atas yang nanti nyalanya kalau ada orang yang pergerakan orang naik tangga baru lampunya nyala gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, ini beberapa orderan bulan ini. Ada terminal, ada low voltage disconnect, ini buat project di Bandung nanti. Kemudian ada relay. Nah, saya beli sensor gerak dari Tokopedia. Lapaknya adalah DC Shop, DC Motor Shop. Responnya oke juga, cepat.
Oke, kali ini kita upgrade lagi PLTS-nya dengan memperbanyak sensor-sensor ya. Kemarin kita udah pakai smart plug, kemudian ini belum dipraktekin, ini PR. Di akhir bulan ini kita mau praktekin yang namanya sensor gerak. Ini buat arus DC. Jadi nanti mau saya pasang di lantai jemuran, lantai 3. Jadi kalau ada orang yang mau naik tangga ke atas, nah ini akan mendeteksi pergerakan orang untuk menyalakan lampu gitu ya. Jadi ini bisa digunakan loadnya entah itu lampu, alarm ataupun yang lain lah ya, berdasarkan sensor infrared pergerakan orangnya. Ya, jadi ini adalah sensornya, nanti dia punya radius berapa meter ya. Kita lihat radiusnya sekitar katanya 8 meter ya. Jadi kalau di outdoor kita pasang di teras ke jalan, nah luas jalan mungkin 5-6 meter, katanya nih kita tes nanti ini masih kedeteksi enggak ya, orang lewat lampunya nyala. Unboxing sensor gerak buat mendeteksi pergerakan orang lewat di depan rumah biar listriknya lebih awet lagi, lebih hemat. Nah ini mudah saja, ini buat power inputnya, yang ini outputnya, kemudian timernya, lama durasi nyala bisa kita setting di mana nih. Nah ini bisa sampai 10 menit durasi nyalanya ya. Bisa disesuaikan apakah kira-kira lama atau enggak. Misalkan kalau ini ditaruh di WC nih ya, kita setting agak lamaan gitu, jangan terlalu jangan terlalu 1 menit ya, nanti belum selesai udah mati lampunya. Outputnya bisa di 12 dan 24 volt. Kita lihat ininya, speknya, working temperaturnya di 20 sampai 60 derajat, kemudian power supply voltage-nya 12 sampai 24 volt, outputnya juga sama, bisa di 12 sampai 24 volt, kemudian maksimal arus bisa sampai 6 ampere arus DC ya. Untuk lampu sih paling 1 amperan lah ya. Kemudian induction range, jadi range-nya si ini dia bisa range-nya bisa radius 8 meter gitu ya. Jadi kalau ada orang lewat dalam radius itu, nah ini akan memberikan respon. Tapi kalau di luar area 8 meter itu, ini nggak akan respon gitu ya. Nah kalau yang jadi maling, harus hafal, dia nggak boleh masuk ke range 8 meter, nanti kedeteksi ini lampu atau alarmnya bisa nyala. Nah jadi kalau yang maling-maling yang canggih, kalau dia paham elektronik, dia bisa mendeteksi, dia harus menjaga jarak nggak masuk ke area 8 meter ini, dan dia harus bisa bereaksi dengan cepat di bawah 10 menit ya, karena nanti alarmnya bunyi 10 menit gitu. Oke, kita pasang aja, ini gampang aja kayaknya. Ini langsung tinggal masukin lampu ke sini, arus dari akinya ke sini. Saya testing di lampu buat jemuran dulu. Nah, kenapa teman-teman saya perlu melengkapi dengan sensor gerak ini? Karena saya mau pasang di outdoor dan di indoor, jadi saya beli 2. Untuk yang di outdoor itu saya akan mengurangi beban si PLTS off grid ini untuk lampu outdoor, biar lampu tembaknya itu nggak nyala 12 jam gitu ya. Saya akan ganti lampu tembaknya dengan yang lebih kecil, yang di lantai atas itu ya. Nanti yang lampu tembak yang 50 wattnya itu akan nyala kalau si sensor itu mendeteksi ada pergerakan orang di depan rumah, baru dia nyala secara lebih terang. Tapi kalau nggak ada yang lewat sama sekali, maka lampu tembaknya kita ganti dengan yang ukurannya lebih kecil. Nah itu manfaat dari sensor gerak ini, untuk ngirit
aki yang ada di sini nih, biar si DOD-nya tetap terjaga di atas 12%, nggak terkuras gitu ya. Jadi kita mulai menyelaraskan gimana caranya biar siklus akinya nggak terkuras secara lebih cepat dengan menghemat. Ya, inti dari PLTS itu adalah ya penghematan pemakaian sih ya, biar DOD-nya tetap terjaga di atas 12 volt atau 50%. Nah, sekarang ini lagi nggak saya nyalakan, voltage-nya 12,4 di saat sekarang jam 9 malam. Jadi belum saya nyalakan nih lampu tembaknya ya. Kalau lampu tembak dinyalakan 12 jam itu sekitar setengah kWh yang tersedot. Lebih boros dibandingkan nyalain pompa air buat ngisi toren 1000 liter. Nah, jadi PLTS off-grid saya ini lebih banyak digunakan buat lampu outdoor produksinya dibandingkan buat ngisi toren. Nah, ini agak kebalik ya. Harusnya untuk lampu kan nggak terlalu penting-penting banget gitu. Asal ala kadarnya, asal terang di depan rumah, nggak perlu 12 jam terang banget gitu ya. Nah, kita bisa hemat dengan menggunakan si sensor gerak ini. Nanti kita lihat setelah kita pakai sensor gerak, kemudian lampunya kita ganti yang 12 jamnya, kita ganti dengan lampu yang dayanya lebih kecil, tapi yang di sensor gerak ini tetap kita pasang yang lampu sorotnya 50 watt yang kalau ada yang lewat jadi terang banget. Tapi kalau yang lewatnya udah jauh dari depan rumah kita, akan ganti ke lampu yang dayanya lebih kecil biar lebih hemat ya. Nah, ini yang akan kita uji coba lampu DC ini, nanti yang akan kita pasang di sisi outputnya, sisi kabelnya berarti input dari controller. Jadi dari controller masuk ke voltmeter sini, baru nanti masuk ke sensor. Controller ini arus yang DC ini dari output controller hanya nyala untuk malam hari saja. Jadi kalau matahari sudah udah nggak ada sinar, controller disetting nyala gitu ya. Nah, biar lebih hemat untuk yang ke atas ke lantai jemuran, kalau terdeteksi ada orang yang naik di tangga ini, maka dia akan nyala gitu ya. Jadi nggak akan nyala sepanjang malam. Kita setting dulu. Oke. Untuk posisi perkabelannya minus plus plus minus. Jadi yang plus ada di sisi sini ya. Minus plus plus minus. Jadi yang ini nanti kita sambung ke kabel bebannya, kabel lampu yang sisi kanan ini untuk inputnya, plus minus dari controllernya. Nah, ini suasana di tangga menuju lantai jemuran. Ini posisinya nih gelap nih. Kita testing ya, apakah sensor geraknya udah bisa berfungsi atau enggak, ataukah responnya gimana nih. Nah jadi langsung terang ya teman-teman. Ini saya masih testing lampu buat di jemurannya, ditaruhnya di tangga sini, kabelnya belum nyampe ke lantai jemuran, jadi nanti akan sampai ke atas. Ini belum di setting durasinya, jadi kalau ada anggota keluarga yang mau jemur-jemur di malam hari, nah lampunya bisa otomatis nyala. Ini mungkin sekitar 3 menit kali ya. Dan nanti di
atas harus dipasang sensor gerak lagi agar saling bergantian gitu ya. Settingnya bisa sampai 10 menit. Nah, ini udah mati lagi. Jadi kalau mau jemur malam-malam, yang penting itu posisi sensornya ternyata ya. Nah, nyala deh. Kita akan taruh di bawah nih. Serespon apakah si sensornya ya. Saya akan letakkan di bawah. Testing sensor gerak bisa berapa meter nih? Halo, nyala dong. Batu. Ya, agak nyala ya. Nah, ternyata di sini radiusnya nih. Radiusnya 3 meteran ya. Ya, uji coba malam pertamanya kita taruh dulu di ruang makan sebelum kita besok beli kabel buat ditaruh di lantai jemuran. Kalau radiusnya dari sensornya ini, nah ini sih responsifnya mungkin di bawah 3 meter ya. Kalau dari jarak 3 meter lebih dari sini nih, agak telat nih saya di atas meja. Nah, untuk jarak segini ini mungkin 3 atau 4 meter responnya agak lelet, tapi nggak apa-apa lah ya, karena memang tujuannya dibuat di ruang sempit di jalur tangga untuk sampai lampunya baru di atas, jadi saklarnya di bawah, lampu yang dinyalakan di lantai. Unboxing sensor gerak buat mendeteksi pergerakan orang lewat di depan rumah biar listriknya lebih awet lagi, lebih hemat. Selamat datang kembali di DC Motor Shop. Kali ini kita akan mereview sebuah produk bernama sensor gerak atau Peer Motion Sensor 12-24 volt yang jenis Peer 8. Motion sensor ini adalah dengan arus DC. Dia memiliki input dan outputnya. Inputnya 12-24 volt tegangannya. Outputnya juga demikian sama. Kalau kalian membeli produk ini, kalian akan dapat satu buah lampunya, sensornya, dan juga kalian akan mendapat satu user manual. Ini untuk settingannya di sini bisa dilihat. Itu ada angka 1 sampai angka 10. Itu adalah waktunya dia memberikan arusnya. Jadi ketika sensornya mendeteksi gerakan, dia akan memberikan arus selama 1 menit untuk paling kecil dan juga 10 menit yang paling lama. Kemudian di sini ada input dan outputnya. Untuk susunannya adalah dia minus plus plus minus. Jadi untuk inputnya sendiri ini minus plus, kemudian outputnya di sini adalah plus dan sini minus. Jadi seperti itu. Oke, saya akan mendemonstrasikan bagaimana dia bekerjanya. Oke, sekarang kabelnya sudah terhubung. Dia terhubung dari input dari stop kontaknya masuk ke inputnya dengan dengan negatif positif, kemudian yang untuk outputnya ini positif dan negatif. Oke, ketika saya nyalakan, dia akan mulai mendeteksi motionnya, pergerakannya. Ya, oke, sekarang dia mati. Untuk mendeteksi pergerakannya, saya akan melambaikan tangan saya di atas. Ya, seperti itu. Dia akan menyala selama 1 menit karena itu settingan yang paling kecil. Untuk settingan yang paling besar dia 10 menit. Oke, jadi istilahnya dia akan memberikan arusnya kepada lampu yang sudah saya pasangkan itu. Arusnya akan menyala selama 10 detik. Tapi 1 menit. Ketika setelah selesai 1 menit dia akan mati, seperti itu.
Oke, kalau kalian ingin memberi produk ini, kalian bisa mengunjungi lapak DC Motorshop di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Selamat berbelanja!